Memori apa yang pertama kali ada di benak anak Jakarta saat mendengar orang India? Wah, kemungkinan besar anak Jakarta akan teringat dengan film-film Bollywood yang atraktif dan selalu mengajak berjoget meski plot cerita mendayu-dayu. Tapi jangan salah anak Jakarta, meski secara geografis India nun jauh di tanah Asia Selatan, sejarah mencatat orang dari negeri Bombay ini telah lama bermigrasi ke berbagai penjuru dunia termasuk Nusantara. Hal ini terbukti dengan epos Ramayana yang telah berakulturasi dalam Yawadipa di tanah Jawa. Diperkirakan pengaruh budaya India sudah eksis sejak abad ke-7 hingga 4 sebelum Masehi. Pallavi Iyer dan Chin Hue Tan dari Milken Institute bahkan menyebut relasi yang erat antara India dan Indonesia ini sebagai twins under the skin. Populasi warga Indonesia keturunan India tersebar luas di berbagai kota, namun DKI Jakarta dan Medan Sumatera Utara menjadi kota dengan warga keturunan India terbanyak. Anak Jakarta pasti sudah tidak asing melihat dan berinteraksi langsung dengan warga keturunan India yang berprofesi sebagai pedagang di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Sementara di Medan, ada Little India yang menjadi perkampungan khusus warga keturunan India. Oh ya, Tamil asal India Selatan menjadi suku yang paling dominan di kalangan warga keturunan India. Selain populasi, ada beberapa faktor kuat yang menunjukkan eratnya relasi Indonesia dan India. Pengaruh yang pertama dapat kita lacak dari bahasa. Di Pulau Jawa, bahasa dan aksara Sanskrit atau Sanskerta asal India berpengaruh besar dalam penulisan bahasa Jawa seperti ini. Selain di Indonesia, bahasa Sanskerta juga berpengaruh kuat dalam bahasa Thailand dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Contoh lain yang menunjukkan betapa besarnya pengaruh bahasa Sanskerta dalam bahasa Jawa dan Indonesia adalah semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda tapi tetap satu jua. Dari bahasa kita beralih ke agama. Agama Hindu dan Buddha menjadi dua agama besar yang mendominasi kerajaan-kerajaan besar di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Majapahit, Kalingga, dan Sriwijaya. Hal ini dapat dengan mudah ditemukan dari corak yang kental dengan nuansa Hindu-Buddha di setiap ukiran stupa dan candi. Yang paling populer tentu saja Candi Borobudur yang bercorak agama Buddha dan Candi Prambanan yang bercorak Hindu. Bahkan setelah agama Islam dan Kristen masuk ke Indonesia, bangunan berlanggam Hindu masih terlihat jelas di beberapa masjid tua di Pulau Jawa. Lewat jalur penyebaran agama Hindu dan Buddha, maka penggunaan bahasa Sanskerta semakin meluas. Karena bahasa Sanskerta adalah bahasa suci umat Hindu dan Buddha yang menjadi bahasa agama, budaya, dan politik. Di Jakarta, kita sudah pernah berkunjung ke kawasan Koja, Jakarta Utara, yang memiliki beberapa masjid tua peninggalan orang Moor dan India. Dari asal daerah, imigran India ini umumnya berasal dari Chutch, Kathiawar, dan Gujarat. Nama Koja sendiri ternyata berasal dari kata Khwaja yang kemudian diserap sesuai pelafalan warga setempat menjadi Koja, hingga sekarang kita kenal Koja tanpa huruf H. Ya, selain penyebaran agama Hindu dan Buddha, ternyata imigran India sejak masa prakolonial Belanda juga turut menyebarkan agama Islam di Batavia. Agama lainnya yang juga dianut warga imigran dan keturunan India adalah agama Sikh. Meski belum diakui sebagai agama resmi, namun rumah ibadah Sikh ada di Jakarta. Banyak asumsi yang menduga agama Sikh adalah perpaduan antara agama Islam dan agama Hindu. Namun para jemaah Sikh mengaku asumsi tersebut tidaklah benar. Berbeda dengan agama Islam dan Hindu yang dianut oleh warga lintas etnis dan budaya, agama Sikh cenderung dianut oleh warga keturunan India. Kitab suci dan pemuka agama Sikh juga menggunakan bahasa Sanskerta dan didatangkan langsung dari daratan India. Bagi orang Sikh, rumah ibadah tak sekedar tempat sembahyang, tapi juga wadah interaksi bagi sesama keturunan India. Produk kebudayaan lainnya yang menunjukkan pengaruh India adalah kulinernya. Ya, masakan Indonesia dikenal dengan bumbu rempahnya yang melimpah. Selain karena faktor kekayaan sumber daya alam, ternyata tradisi memasukkan beragam rempah ke dalam masakan juga berasal dari India. Rasa pedas dari cabai dan gurihnya dari santan misalnya, ternyata menjadi tradisi Mughal India.
Sayur nangka yang bersantan dan pedas sangat umum ditemui terutama di wilayah yang merupakan bekas kerajaan Hindu seperti Pekalongan, Wonosobo, dan Temanggung. Selain jalur kerajaan, perdagangan, dan penyebaran agama, masifnya migrasi orang India di Jakarta juga dipengaruhi oleh kebijakan VOC. Di masa penjajahan Belanda, imigran India berebut status kepemilikan bisnis dengan VOC. Karena itu muncul istilah Dutch India dan British India. Buruh tani sengaja didatangkan langsung dari India ke beberapa wilayah di Indonesia dan Batavia untuk dipekerjakan secara paksa. Hal inilah yang membuat pemerintah Hindia Belanda pada 1930 mencatat ada sekitar 30.000 penduduk keturunan India di Indonesia. Hari ini kita belajar hal baru lagi ya, anak Jakarta. Ternyata selain Tiongkok dan Arab, India punya pengaruh kuat dalam setiap aspek hidup kita dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya Betawi dan dinamika Jakarta hari ini. Tradisi yang kita warisi hari ini ternyata adalah hibrida atau hasil persilangan dari beragam kekayaan budaya dunia.